Suami saya sudah berhenti selingkuh, Bun. Bahkan dia sudah baik sama keluarga. Lalu, apa ya yang harus saya lakukan? Baik, praktekkan 4 jurus komunikasi ini agar suami itu tetap setia sama Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bunda yang dirahmati oleh Allah, 4 jurus komunikasi yang saya sampaikan di video ini itu adalah serangkaian tips yang saya berikan pada klien saya yang tadinya diselingkuhi suaminya dengan salah satu rekan kerjanya di kantor. Tapi sebelumnya, Bunda mungkin perlu tahu nih kisah beliau dulu ya. Oke, beliau itu awalnya memutuskan untuk ikut bimbingan saya setelah menonton beberapa video saya di YouTube, sebagaimana yang sedang Bunda lakukan saat ini. Dan waktu itu saya berikan beliau sarana cincin Anira karena ketika saya perhatikan warna dan kadar energi aura beliau itu kondisinya cukup lemah dan butuh penanganan serius. Apalagi suami beliau ini boleh dibilang itu menjadi seorang pembesar di sebuah kantor BUMN yang tentunya sering dihadapkan pada godaan-godaan duniawi. Jadi ketika si suami ini selingkuh dengan teman kerjanya, nah klien saya ini sangat butuh asupan aura positif yang cukup besar. Nah pertama, tentu untuk membantu beliau agar lekas bangkit dari keterpurukan. Dan yang kedua, untuk membersihkan aura-aura negatif yang selama ini menutup pancaran daya tarik beliau. Nah, karena itulah saya anjurkan beliau untuk mengaktifasi energi cincin Anira 2 kali sehari sambil melakukan tips-tips dan pendekatan yang saya sertakan di buku panduan cincinnya. Nah, nih Bun, setelah sekitar 2 bulan berjalan, suaminya pelan-pelan mulai ada perubahan yang positif. Dari sikapnya di sini sudah mulai lembut, gak kasar seperti sebelumnya. Nah, dia juga sudah mulai lebih banyak di rumah daripada yang dulu. Nah, pas lagi sibuk-sibuknya nih, si suami ini juga menunjukkan komitmennya untuk meluangkan waktu untuk keluarga. Bahkan kabarnya nih Bun, suaminya di sini sudah nggak menjalin hubungan lagi dengan selingkuhannya. Nah, tapi sebagai istri, beliau di sini masih diliputi kecemasan dan kegalauan. Iya kalau suamiku tuh istiqomah taubatnya. Kalau kumat lagi gimana ya? Nah, beliau bahkan memutuskan untuk upgrade sarana buka aura. Nah, dari cincin Anira, beliau kemudian memaharkan kalung Anira dengan hajat ingin mengunci kesetiaan suaminya. Di sesi konseling setelah beliau mengaktifasi energi kalung Anira, saya berikan 4 tips komunikasi untuk beliau praktekkan yang sudah saya sesuaikan dengan karakter dan aura suaminya. Nah, Bunda bisa coba tips ini yang tentunya dengan penyesuaian ala Bunda sendiri ya. Yang pertama yaitu setiap suami ngomong itu jangan pernah memotong atau menimpali ucapannya. Jadi dengarkan dan tunggu sampai suami itu menuntaskan kata-kata terakhirnya. Dan yang terpenting, tuluslah dalam mendengarkan Bun. Jangan mendengar sepotong-sepotong sambil menyiapkan jawaban atau bantahan atas perkataan suami, karena itu nggak sehat buat hubungan Bunda dengan suami. Tapi buka pikiran lebar-lebar untuk mencerna maksud suami. Kalau Bunda kesulitan dan masih ingin membantah, maka fokuslah dengan olah nafas Bunda selama mendengarkan suami. Jadi ketika suami ngomong nih, maka Bunda fokus menghirup ya dan menghela nafas panjang. Nah, ini untuk membuat suami itu nyaman mengeluarkan kata-katanya. Dan kalau sudah nyaman, maka insya Allah hati suami bisa Bunda ambil. Nah, yang kedua, apapun yang dibicarakan suami, Bunda tunjukkan antusiasme ya dan ketertarikan yang tulus, Bun. Ketika kebetulan Bunda bisa memahami topik pembicaraannya, maka Bunda bisa komentari dengan nada-nada yang positif dan mendukung. Kalaupun topiknya itu nggak begitu Bunda pahami, maka Bunda cukup dengerin ya dan jawab sewajarnya. Tapi jangan sampai Bunda alihkan ke hal yang lain selama suami masih ingin melanjutkan ceritanya. Kemudian yang ketiga, kalau sewaktu-waktu suami itu curhat, cerita, atau bernada mengeluh, nah ini jangan sampai Bunda mengoreksinya dengan bilang, loh kok gitu ya? Harusnya kamu tuh jangan gitu ya. Harusnya tuh kamu tuh ngelakuin tuh kayak gini nih. Nah besok-besok kamu gak boleh gitu ya. Wah ini Bun, cara yang sangat terlarang buat semua istri. Ya kalau Bunda sampai melakukannya, ya besok-besok
suami jadi males cerita atau curhat lagi sama bunda. Padahal suami atau laki-laki itu jarang sekali mau cerita atau curhat sama istri. Jadi kalau suami sampai mau cerita sama istri nih, artinya bunda sudah punya posisi di hati suami dan mulai dipercaya suami untuk sharing. Tapi kalau respon bunda seperti tadi, wah ini jangan harap suami bakal mau cerita lagi. Yang perlu bunda lakukan di sini adalah cukup dengerin aja dan kasih respon yang positif ya, yang sewajarnya bun. Nah respon positif ini tuh sesimpel kayak gini bun. Oh gitu ya, oh bagus deh ya, oh ya, dan sebagainya. Oke lanjut bun, yang keempat, perbanyak berbisik-bisik dengan suami bun. Nah yang namanya orang berbisik itu biasanya pesan yang disampaikan adalah hal-hal yang sifatnya private ya, atau spesial. Nah, jadi ceritanya kan bun, hal spesial kok diumbar pakai teriak-teriak. Jadi seperti yang pernah saya bilang sebelumnya, bisikan itu menandakan kedekatan hati. Jadi semakin sering bunda dan suami berbisik, maka semakin dekat pula jarak batin bunda dengan suami. Dan insya Allah ikatan batin alias emotional bonding antara bunda dengan suami pun itu semakin kuat. Dan dengan begitu, kalaupun di luar rumah suami menghadapi godaan pesona wanita lain, suami itu nggak akan terpengaruh karena hatinya sudah nyaman sama istri di rumah, sekaligus udah dikunci dengan energi dari sarana kalung Anira. Baik, itu tadi ya bun, 4 cara komunikasi yang dilakukan oleh klien saya untuk mengikat hati suami supaya nggak jatuh lagi dalam perselingkuhan. Silahkan bunda bisa praktekkan dan bisa disesuaikan dengan kenyamanan bunda dan suami, dan semoga bermanfaat. Nah jika bunda merasa butuh bimbingan profesional seperti klien saya, bunda bisa langsung saja menghubungi saya di nomor yang ada di sini. Baik, saya Bunda Ayu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.